Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali. Dan pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan mengkaji surah yang ke-12, yaitu surah Yusuf alaihissalam. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya, yang terlambang dari keindahan batinnya atau inner beauty, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan inner beauty yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja dengan melihat apa arti dan makna di balik surah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah dari Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dikenal dengan nama lain Israel. Jadi Nabi Yusuf adalah putra Israel. Nah, ada suatu kebiasaan kita sering mengatakan Israel. Itu Israel atau Israel itu nama Nabi. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub atau Israel adalah nabi dan rasul yang patut dihormati. Oleh karena itu tidak sepatutnya kita katakan kurang ngajar nih Israel. Israel itu nama nabi. Nah, nabinya baik. Tapi kalau anak-anaknya, itu enggak semua baik. Putra Israel, putra Nabi Yakub itu ada 12. Di antaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itulah nabi dan rasul. Saudara-saudara Yusuf tidak semuanya baik. Bahkan mereka ada yang berniat membunuh Yusuf, saudara kandungnya sendiri. Nah, jadi beda antara Israel dengan Bani Israel. Israel adalah nabi, Bani Israel adalah putra-putra Nabi Israel, Nabi Yakub, yang putra-putranya tidak semuanya baik. Contoh lain seperti Adam. Adam nabi. Tapi kalau Bani Adam, anak dari Adam, itu putra Nabi Adam, ada yang membunuh saudaranya. Oleh karena itu, ketika menyebutkan Israel, kita hati-hati, karena itu menyangkut nama Nabi yang dihormati, merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Bahwa Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, disebut juga dengan nama lain Israel, tertera pada surah 3 ayat 93 ya. Surat 3 ayat 93. Kullu ta'amin kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israil. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah kata-kata di ayat itu ada kata-kata Israel, itulah Nabi Yakub, ada Bani Israel, yaitu putra-putra Nabi Yakub, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang menjadi judul surah ke-12 ini. Jadi Yusuf adalah putra Yakub, putra Israel. Israel sendiri putra Ishak, Ishak putra Ibrahim. Jadi Yusuf anak
Yakub atau Israel anak dari Ishak, dan Ishak adalah putra Ibrahim alaihissalam. Urutan itu disebutkan di surah ke-12 ayat 38. Nabi Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan Silakan. aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah, Ibrahim adalah ayah dari kakeknya, Ishak adalah kakeknya, Yakub adalah ayahnya. Nah, itulah dia urutan silsilah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya yang membuat wanita yang memandang itu terpesona, sehingga karena daya tarik ketampanannya sakit tak terasa. Seperti dikatakan di surat Yusuf ayat 31. Ayat 31 mengatakan falamma sami'at bimakrinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Silakan. Maka tak kala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Ya, jadi Nabi Yusuf yang tampan diangkat anak oleh salah seorang menteri. Istri menteri itu yang disebut namanya Zulaikha, ketika melihat pertumbuhan Yusuf semula kecil, Toto bersama dengan mereka di rumah, tambah besar badan Yusuf dan tambah tampan, sehingga jatuh hati kepada anak angkatnya sendiri, mengajak untuk selingkuh, tapi Yusuf mengelak, dan berita itu kedengaran menjadi gosip di kalangan istana. Nah, itu istri dari pembesar atau menteri itu yang disebutkan Zulaikha tadi merasa tidak tenang. Dia undang teman-temannya, mari datang ke rumah, disiapin tempat duduk, diberi buah-buahan dan pisau untuk mengupasnya. Nabi Yusuf keluar, mereka yang sedang mengupas makanan atau buah-buahan itu melihat Yusuf terpesona sehingga mereka melukai, bukan memotong atau mengupas buah yang dikupas adalah jarinya. Karena apa? Terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Mereka katakan ini bukan manusia, ini malaikat. Itulah dia Yusuf alaihissalam, putra Israel, putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Makna di balik Yusuf alaihissalam adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia adanya keindahan batin yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi bukan Yusuf alaihissalam saja. Nabi Yusuf alaihissalam memilikinya dan terpancar ke jasadnya. Tapi pada hakikatnya semua manusia mempunyai inner beauty, keindahan batin. Jadi tidak peduli walaupun dalam pandangan zohir orang itu jelek, orang itu buruk, tapi dalam pandangan batin itu manusia punya inner beauty. Sehingga pada saat terungkap segala kebenaran saat berbangkit nanti, orang-orang yang mempunyai cahaya itu adalah orang-orang yang memiliki inner beauty, yang menjaga keindahan batinnya.
Jadi bisa orang yang cakep sekarang ini menjadi jelek nanti di sana. Kalau dia tidak memiliki inner beauty, keindahan batin yang ada di batinnya. Bisa jadi orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi demikian eloknya saat berbangkit nanti. Nah, itu diisyaratkan di surat 3 dengan kata-kata begini. Pada surat 3, surat Ali Imran, Allah sebutkan peristiwa tentang bagaimana wajah manusia saat berbangkit nanti. Di ayat 106 dikatakan begini. Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, terusnya satu lagi. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah itu, jadi ini kan orang-orang dari tempat ini benua hitam, di mana mukanya putih. Ini bukan muka yang seperti kita lihat sekarang ini. Ini masalah muka batin atau kepribadian yang kita kenal dengan inner beauty. Kecantikan di dalam yang berasal dari keimanan dan kebaikan dan kebersihan hati. Itu dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Tapi sekali lagi bukan untuk Yusuf sendiri, tetapi juga itu bisa diperoleh oleh semua manusia bila dia memiliki batin yang bersih. Itulah makna di balik Yusuf alaihissalam mengajarkan tentang cara untuk mendapatkan keelokan batin atau inner beauty. Kita lanjut ke bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu, Hud alaihissalam menjelaskan tentang prinsip universal ajaran yang dibawa para rasul. Di Nabi Hud, seperti kita ingatkan kemarin, menegaskan tentang 3 prinsip universal agama yang benar yang datang dari Allah atau Islam. Jadi, bila judul yang lalu menjelaskan tentang prinsip universal ajaran ilahi atau Islam, maka surah yang sedang kita kaji, surah sekarang mengingatkan prinsip universal itu disebut dengan Islam atau terkandung dalam Islam yang menjadi agama para nabi, termasuk agama Nabi Yusuf. Jadi apakah agama Nabi Yusuf? Apakah agama Nabi Yakub? Apakah agama Nabi Ishak? Apakah agama Nabi Ibrahim? Agama mereka semua adalah Islam. Dan Nabi Yusuf berdoa supaya mati sebagai orang Islam. Seperti dikatakan di surah Yusuf ayat 101. Kembali ke surah Yusuf ayat 101 dikatakan begini. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takbir mimpi. Sebagian. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi Hud membawa ajaran prinsip universal yang dibawa oleh nabi-nabi berikutnya, dan sampai Nabi Yusuf ajaran itu terpelihara melalui jalur Ibrahim, Ishak, Yakub dan Yusuf. Dan Yusuf di antara doa yang diterakan dalam Quran adalah doanya yang berbunyi, tawaffani musliman, matikan aku sebagai orang muslim, sebagai pesan dari kakeknya. Karena Ibrahim pernah berpesan, dan pesan itu tertera di surah 2 ayat 132 sebagai berikut. Al-Baqarah 132.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nah, itu dia hubungan Hud alaihissalam dengan Yusuf alaihissalam. Hud membawa prinsip universal agama yang benar dari Allah yang disebut dengan Islam. Dan ajaran itu berlanjut. Dan saat Nabi Yusuf mempertahankan itu dan tertera dalam siratan doanya yang berbunyi, "Tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai muslim." Itulah hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Sekarang sampailah kita kepada bagian ketiga, pesan-pesan dari surah Yusuf, yang judul pesannya kita rangkum dalam judul kecil, mendapatkan inner beauty. Nah, Nabi Yusuf diceritakan bukanlah untuk membahas ketampanannya. Nabi Yusuf tertera dalam Quran memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mendapatkan inner beauty. Seperti ditegaskan di ayat 111 surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, jadi ada petunjuk bagi orang beriman. Di antara petunjuk dikaitkan dengan surat Yusuf, Allah bagaimana mendapatkan kecantikan batin, kebersihan batin, keindahan batin. Bagaimana agar batin kita indah atau hati kita bersih. Karena Allah tidak melihat rupa kita dan wajah kita, ketampanan yang ada pada badan kita, yang terpancar di wajah kita secara fisik ini, itu hanya setipis kulit ari. Dibuang kulitnya, tak cantik lagi. Dibuang kulitnya, tak tampan lagi. Tetapi inner beauty yang ada di dalam, dia tetap akan terpelihara. Dan ketika jasad kita menjadi rapuh, bahkan kekuatan kita menjadi hilang, segala kecantikan yang ada di badan kita itu hilang, inner beauty tetap akan terpelihara. Dan itulah menjadi inti atau jati diri kita saat berbangkit nanti. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui surat Yusuf alaihissalam ini, setidaknya kita diingatkan dengan 3 pesan penting. Apabila kita dapat menghayatinya, inner beauty akan kita peroleh dan tetap bersama kita sampai di akhirat nanti. Cara pertama untuk mendapatkan inner beauty adalah ro'a itu. Ro'a itu tuh artinya aku melihat. Artinya miliki good vision. Jadi good vision ya, vision. Jadi pandangan, visi ya, vision. Visi yang baik. Jadi miliki mimpi yang baik. Jadi miliki harapan yang baik ke depan. Lawannya madesu, masa depan suram. Masa depan suram juga ke muka kita. Miliki harapan yang baik ke depan. Tetap optimis. Pandang masa depan dengan pandangan ceria. Nabi Yusuf, dia di kampung bersama ayah dan saudaranya. Dan saudaranya iri. Tapi Yusuf memiliki visi yang bagus. Dia melihat ada pencerahan di depan. Ro'a itu tertera pada ayat 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ra'aitu diulang. Aku melihat. Nah, melihat dalam mimpi itu adalah isyarat bila kita ingin memiliki inner beauty, miliki pandangan ke depan yang baik. Pandanglah masa depan dengan penuh kegairahan. Apa yang kita pikirkan, bagaikan menumbuhkan benih, menanamkan benih, dia akan tumbuh menjadi seperti apa yang kita bayangkan.
Lihat terjemahan ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Iya, dia melihat 11 bintang, rembulan dan mentari sujud kepadanya. Itulah gambaran dari masa depan yang cerah. Dan itu terbukti. Terbukti seperti dikatakan di ayat 100. Surat Yusuf ayat 100 mengatakan begini. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Nah, dia tidak peduli setebal apa kabut menghadang. Tapi bila kita jalan dengan pelan, maka kita akan sampai dan dapat melewatkan kabut itu. Itulah yang dimiliki Yusuf. Yusuf memiliki catatan sejarah yang demikian tadi itu menyedihkan. Tapi 11 bintang, 1 mentari, 1 rembulan itu terbukti. 11 bintang adalah 11 saudaranya. 1 mentari itulah ayahnya, Yakub alaihissalam. Rembulan adalah ibunya. Jadi ketika dia bermimpi waktu kecil bahwa ada 11 bintang, ada 1 matahari, 1 bulan sujud padanya, itu artinya dia akan menjadi orang besar. Dan itu terbukti saat perjalanan hidupnya sampai ke titik penghabisan. Nah, jadi miliki mimpi yang indah, have a dream, mimpi yang baik ke masa depan. Dan tidak peduli sehebat apapun hadangan yang menghadang, kita akan dapat melewatinya dengan baik. Nabi Yusuf, kalau dilihat sejarahnya, seperti nggak mungkin mewujudkan mimpinya. Dia dimusuhi oleh saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur untuk dibunuh. Akhirnya menjadi budak, dipelihara. Akhirnya mendapat fitnah, masuk penjara. Namun itu semua adalah langkah-langkah untuk mengantarkannya menjadi raja. Kalau tidak ada yang tadi, kalau saudaranya tidak benci sama Yusuf, Yusuf nggak keluar. Karena Yusuf disayang oleh ayahnya, nggak boleh keluar. Saudaranya lain boleh keluar, Yusuf enggak. Tapi rupanya benci saudaranya mengantarkan Yusuf untuk keluar. Lalu dia dimasukkan ke dalam sumur. Itu tiket untuk ke Mesir. Bila Yusuf tidak dimasukkan ke dalam sumur, dia nggak dapat cara untuk jalan ke Mesir. Masuk ke sumur dianggap sebagai budak pelarian, akhirnya dia dijual sebagai budak. Dia harus jadi budak. Karena dengan budak, rupanya dia mendapat kesempatan masuk istana jalan belakang. Nah, budak dibeli. Yang membelinya orang-orang Mesir, orang-orang bangsawan. Dibeli oleh salah seorang menteri. Tinggal di dalam rumah menteri. Yusuf jadi budak, tapi untuk masuk ke rumah menteri. Difitnah supaya dia masuk penjara. Di penjara itu, dia bertemu dengan orang dekat raja. Dan dia mengajari orang dekat raja itu. Orang dekat dengan raja itulah yang bisikan kepada raja. Ada orang hebat dalam penjara. Yusuf keluar, raja kagum. Dan diangkat menjadi menteri untuk selanjutnya menjadi raja. Nah, sekian tentang Yusuf. Tapi itu untuk mengatakan bahwa kita perlu memiliki bayangan yang indah ke masa depan. Miliki mimpi yang baik. Kita diajarkan untuk memiliki zon, sangka baik kepada Allah. Kita diingatkan Allah bahwa kita memiliki warisan di surga. Itu adalah pencerahan. Miliki mimpi bahwa kita akan bertempat di dalam surga. Warisan yang Allah janjikan. Dan itu bukan mimpi sekedar mimpi. Dialah janji Allah yang pasti benar. Dan karena itu, tetap baik sangka kepada Allah.
bahwa dunia ini sehebat apapun keruwetannya, kita akan meninggalkannya dan ada tempat yang menanti, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada ibunya ketika melihat tadi suasana yang situasi yang tidak kondusif di kalangan istana Firaun, untuk mewujudkan bahwa dia memiliki harapan yang baik, tertera di surat 66 ayat 11. Pada surat 66 ayat 11, itu istri Fir'aun berada dalam cengkraman Fir'aun di lingkungan yang musyrik, tapi itu tidak membuat mata batinnya menjadi buta. Dia tahu beginilah keadaan dunia ini, tapi dia berharap untuk mempunyai tempat yang baik saat nanti meninggalkan dunia di sisi Allah, yaitu surga. Baca terjemahan surat 66 ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Nah, miliki harapan yang baik, tetap jaga visi yang bagus. Itulah makanya dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus, agar aku mendapatkan nikmat-Mu. Demikian kira-kira intisari Fatihah yang kita baca. Dan itu bila kita renungkan, akan menumbuhkan kekuatan di batin kita. Seberat apapun derita dunia ini, itu tidak masalah. Karena dunia hanya sementara. Yang penting adalah kita mendapatkan tempat yang baik setelah dunia kita tinggalkan. An'amta alaihi, jalan hidup yang aku memperoleh kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti. Itulah pesan pertama untuk membuat batin kita cerah, miliki mimpi yang indah, dalam artian miliki harapan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, miliki kesabaran yang indah. Istilahnya sobrun jamil. Miliki sobrun jamil. Ada sabar yang gak indah. Jadi disakiti dia diam aja. Tapi dalam hatinya tidak terima. Habisnya gimana lagi? Itu sabar gak indah. Itu bukan sabar, itu karena terpaksa. Sabar yang indah itu Allah menerima dengan baik dan tetap berusaha menjaga sangka baik kepada Allah. Jadi sabar bukan semata-mata menerima, tapi bertahan untuk berada dalam jalur kebenaran. Sobrun jamil pada surat Yusuf disebutkan pertama di ayat 18. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Silakan. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Sabar yang baik itu adalah sabar yang tetap berharap kepada Allah. Dan sadar bahwa di balik dari derita ini ada kesenangan yang menanti di ujungnya. Sobrun jamil dimiliki oleh Nabi Yakub. Saat Yusuf yang keluar tadi, mereka bunuh. Mereka katakan Yusuf telah dibunuh. Yusuf telah tewas karena dimakan oleh serigala. Padahal bohong. Dan Nabi Yakub tahu itu bohong. Karena darah itu darah palsu. Nabi Yakub tentulah tahu ini enggak darah anaknya. Lagi pula kenapa darah itu bau kambing? Berarti ini darah palsu. Tapi dia memaklumi kebohongan anaknya. Dia tahu betapa saudara-saudara itu iri kepada Nabi Yusuf. Dan dia menerima itu dengan yakin bahwa Allah membuat rencana lain yang lebih baik. Sobrun jamil adalah kesabaran menerima segala hal yang tidak kita inginkan dengan tetap berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobrun jamil juga diulang pada ayat
83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kesabaran yang baik itu kesabaran yang membuat kita tetap berharap kepada Allah dan tetap berharap bahwa di balik apa yang kita alami ada kebaikan yang menanti. Ma'al usri yusron. Kesabaran itu dimiliki Yusuf seperti tertera di ayat 90. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah menimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Itulah dia cara kedua mendapatkan inner beauty, yaitu memiliki kesabaran yang indah, kesabaran yang benar. Sabar karena tahu ada rahasia Allah untuk kebaikan kita, yang apabila kita tidak mengingat itu, maka boleh jadi ketidaksukaan kita menghadapi itu, membuat kita menjadi buruk sangka kepada Allah. Di sabar yang indah itu tetap baik sangka kepada Allah dan tetap yakin ada kebaikan menanti di ujung dari apa yang tidak menyenangkan itu. Itulah dia yang kedua, yang terakhir, hilangkan dendam. Hilangkan dendam. Sobrun jamil, itu tandanya sobrun jamil tidak ada dendam. Tapi kalau sabar, nanti belakangan nanti kalau aku sudah gini, kalau itu bukan sobrun jamil, karena dia cuma bertahan untuk balas dendam. Jadi oleh itu nomor 3, hilangkan dendam. Maafkan orang yang menyakiti. Itu mendapatkan inner beauty. Kenapa batin kita menjadi rusak? Mungkin ada noda dendam yang tersarang dalam hati. Karena itu, untuk mendapatkan inner beauty, jangan ada virus dendam. Lenyapkan dendam. Maafkan orang yang menyakiti. Itu seperti Nabi Yusuf, yang ketika saudara-saudara yang dia tahu tidak suka padanya, berusaha membunuhnya, bertemu di saat dewasa, Yusuf mengatakan, lupakan masa lalu. Semoga Allah maafkan kalian. Kita lihat ayat 91 dan 92. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami salah kami Yusuf. Kenapa kami dulu suka tadi menyakitimu, bahkan bertemu? Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf memaklumi kesalahan mereka, tidak ada dendam, dan dia berdoa semoga mereka diampuni. Demikian juga ayahnya. Ayah yang mereka bohongi ternyata memiliki tadi itu sifat tidak dendam dan berdoa agar mereka diampuni, juga tertera pada ayat 97, 98. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Salah kami ya, kami bohongi ayah. Yusuf itu masih hidup, kami bilang sudah mati. Apa kata ayahnya? Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Miliki inner beauty, hilangkan dendam. Maafkan orang yang menyakiti. Dan memang surga, tiketnya adalah cabut dendam. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang tidak memiliki dendam dalam dirinya. Seperti ditegaskan di surat 7, ayat 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuk kami kepada surga ini.
Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ingin mendapatkan warisan surga, lenyapkan dendam, maafkan orang yang menyakiti, juga tertera pada surat 15 ayat 45 sampai 48. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera, lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nah, itulah dia 3 cara mendapatkan inner beauty seperti yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Semoga kita dapat menghayati pesan-pesan ini. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah, demikianlah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini, surat Yusuf. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, silahkan mic-nya di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Menarik sekali kajian hari ini, mendengarkan 3 cara mendapatkan inner beauty. Yang kedua adalah miliki kesabaran yang indah atau benar untuk menjaga prasangka kita yang selalu baik kepada Allah. Kadang-kadang kita dalam menghadapi kehidupan ini kan dibilang sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, tapi kadang-kadang ya tidak sabar, Mas. Sabar tapi tidak sabaran ya, Ustadz. Itu bagaimana cara tips atau ya mungkin apa ya petunjuk-petunjuk yang bisa membuat hati ini ketika menghadapi sesuatu itu ya kesabaran kita itu tetap sabar yang sebenarnya. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu, memang sabar itu memang ada batasnya. Makanya dibilang jangan sampai habis kesabaranku. Berarti memang ada batasnya. Habis kesabaran bahaya itu. Jadi kalau kita analogikan, itu sabar itu seperti bensin lah katakan. Bensin. Dia ada batasnya. Makanya kalau bensin itu sudah mau habis, nah itu dikasih warning tuh. Merah, tidak merah nih. Udah kuning, udah merah nih. Mau habis. Kemana kita pergi? Kita pergi ke pom bensin. Isi dia. Jadi kesabaran itu memang ada batasnya. Tapi bisa menjadi unlimited. Kalau pas mau habis, atau belum ada kita jaga supaya tetap penuh. Ada. Oleh karena itu, kalau kesabaran itu rada-rada sudah mulai mau habis, itu caranya kalau tadi pom bensin, kalau kita kesabaran minta kepada cadangan sabar luar biasa Allah. Yang namanya sabar itu Allah. Sifat Allah itu sabur, maha sabar. Minta sama Allah, ya Allah tuangkanlah. Kalau kita ke pom bensin, coba isi bensin ya. Kalau kepada Allah bilang, ya Allah tuangkanlah cadangan sabar supaya aku tetap bisa berjalan lagi. Nah, itu kata-katanya disebutkan di surat 7. Nah, ada baiknya mulai baca ini, Bu. Kalau kira-kira sudah mulai tadi itu, udah mulai habis atau kita khawatir kita nggak sabar lagi, banyak-banyak baca ini. Surat 7 ayat 126. Surat 7 surah Al-A'raf. Wa ma tankimu minna, silakan. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Jadi kita udah baik, tapi orang buat jahat. Jadi tidak kalian balas dendam, maksudnya kami baik. Kenapa kami baik? Kalian malah sakiti. Tapi dah begitulah memang kelakuan kalian, nggak bisa kami tadi itu. Yang penting kami jaga diri kami. Ya Allah, limpahkan kesabaran. Itu artinya tuangkan kesabaran. Kita minta isi kesabaran kita sehingga nanti kita berakhir dengan baik. Nampaknya kita nggak sabar.
buat macam-macam. Mati kita nggak bagus. Jadi sabar yang ini berkaitan dengan mati yang bagus. Oleh karena itu, bila kita tadi dihadapi oleh hal seperti itu, cobalah melakukan doa ini. Dan ini nggak mesti kalau kita lagi marah, lagi kesal baru baca doa ini, enggak. Ini baca tiap hari dan bisa dipotong. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu dia, dari situ bacanya. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran atas diri kami supaya kami mati dalam keadaan muslim. Karena kalau kami tak sabar, bisa-bisa mati musyrik. Nah, itu makanya doanya Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kalau ingin doa yang sama, tapi juga kita bukan sekedar mati, tapi kita tetap tegah, tetap kita tadi tegar dalam menghadapi kehidupan ini, nah itu bisa juga pakai versi yang satu lagi, yaitu yang tertera di surat 2 ayat 251. Pada surah 2, 251, nah itu menghadapi segala macam tantangan, nah, yaitu dikatakan ketika Daud yang masuk pasukan Tolut berhadapan dengan Jalut. Nah, itu kalau pasukan kalah sebenarnya, dan itu pasukan Tolut tempat Daud berada juga sudah ngeper, tapi mereka memiliki kesabaran sehingga orang sabar bisa mengatasi segala keadaan. Itu diantaranya lah mereka berdoa begini. Surat 2, 251. Silakan. Mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Tolut. Dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Itu kenapa mereka dapat itu? Mari kita lihat rahasianya di ayat 250-nya. Kala mereka berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi Rabbana afri alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi intinya, bila kita ingin tetap sabar yang benar tadi, minta pada Allah agar diberikan kepada kita kesabaran. Karena pemilik kesabaran itu Allah. Allah itu maha sabar. Jadi siapakah yang paling sabar? Allah. Sabar kali Allah itu. Makanya kita ambil energi sabar dari Allah. Apa sabar Allah itu? Dikasihnya orang itu mata, bukannya melihat yang baik, melihat yang enggak bagus. Dikasihnya orang itu telinga, bukannya telinga tadi gunakan mendengar yang bagus, mendengar enggak bagus. Dikasih Allah mulut, bukannya untuk bertasbih, mencaci maki Allah. Tapi Allah tidak segera mencabutnya. Dimaafkan Allah kalau dia tobat. Jadi Allah mengajarkan kita sabar. Sabar itu. Yang ngasih makan kita pada akhirnya Allah. Tapi ketika kita durhaka kepada Allah, dan kita datang, Allah terima kita. Jadi latihlah kesabaran dengan menghayati sifat Allah yang maha sabar. Sabar kali Allah itu. Paling sabar. Coba kalau umpamanya ada malaikat mengatakan ini. Allah katakan begini, malaikat, kau datangi semua manusia satu orang satu. Siapa yang hari ini tak lihat Quran, cabut matanya. Gawat gitu. Tapi Allah enggak gitu. Dikasih mata tak pernah lihat Quran. Sabar Allah. Dikasih tadi badan, tadi dikasih rezeki, bukannya untuk kebaikan, untuk buat yang enggak. Sabar. Coba kalau setiap kita melakukan hal yang tidak baik, langsung Allah marah dan suruh malaikat nampar kita. Bahaya kita. Bengkak muka kita. Tapi Allah mengajarkan kita untuk sabar. Karena yang sabar itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah disebut namanya Sabur. Kalau Asmaul Husna itu Sabur. Itu kan ada kata-kata Sabur. Yang maha sabar. Oleh karena itu sekali lagi cara kita menghadapkan sabar itu baca doa yang tadi Bu. Sudah gitu renungkan sifat Allah yang maha sabar. Kira-kira begitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Ini sungguh luar biasa memaknai filosofi surat Yusuf.
yang visioner, sabar di dalam mencapainya, dan tetap istiqomah. Ini luar biasa, Pak. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Pertanyaan saya bukan itu, Pak, tapi perkara mimpinya Yusuf dan mimpinya Raja yang mempunyai takwil yang bisa memberikan kenyataan. Dan itu waktunya lama dan istiqomah. Nah, ini mimpi yang seperti apa yang mungkin dialami oleh manusia biasa, tapi itu memberi makna yang baik dan nyata. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi Nabi juga suka praktek sama sahabat. Setelah subuh kata Nabi, kalian mimpi. Ada yang katakan mimpi, Nabi jelaskan. Ada juga yang tidak, tapi Nabi ceritakan tentang mimpi. Intinya begini. Intinya mau kita mimpi atau tidak mimpi, tapi miliki harapan itu dia. Isinya visi tadi, visi ke depan, harapan yang baik masa depan gitu. I have a dream. Itu kan nggak mesti dia mimpi, tapi dia mimpi itu mempunyai bayangan, visi ke depan. Nah, kalau kita mimpi sendiri, Nabi mengajarkan kalau kita mimpi itu takwilkan yang baik, yang baik. Jadi kalau mimpi menjadi dikejar setan, jangan pikir wah itu ada orang jahat yang gitu. Pokoknya kalau mimpi apa saja itu takwilkan dengan baik. Itu pelajaran dari Nabi. Kalau ternyata mimpi itu mengganggu, rasanya buruk, kata Nabi ludahkan. Pas bangun, ludah ke kiri. Tapi kalau Bapak nanti meludah, lihat Pak, sebelah itu ada apa enggak orang yang pelak ludahin dia itu kan. Nanti itu jadi bahaya pula jadinya kan. Itu dia. Itu maksudnya biar nanti hilang pengaruhnya. Pengaruh. Jadi sebagaimana ludah yang dibuang, pikiran keburukan itu hilang. Itu terapinya. Apapun mimpi kita. Karena mimpi manusia kan beda-beda Pak ya. Tidak ada yang seterang. Kalau mimpi raja itu terang itu. Jadi jelas. Menakwilkannya jelas. Yusuf jelas persis. Mimpi kita kadang-kadang suka dari itu kemana-mana. Tapi apapun mimpi itu, takwilkan yang bagus. Itu makanya orang-orang tua dulu bilang gini. Kalau mimpi dipatuk ular, itu bukan kita dapat celaka, dapat jodoh. Itu contohnya itu. Contohnya gitu. Mimpi dipatuk ular. Oh kau dapat jodoh gitu dia. Memoving itu. Supaya mimpi dipatuk ular. Kau nanti dapat celaka. Enggak gitu takwilnya. Mimpi dipatuk ular. Siap-siaplah. Ada yang melamar. Gitu. Kira-kira itu contohnya itu. Itu contoh gitu. Contoh bagaimana menakwilkan sesuatu dengan baik. Kira-kira gitu Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak. Insya Allah udah jelas ya Pak ya. Ya. Baik, karena waktu sudah semakin menipis, mungkin Pak Syahril ada yang ingin disampaikan selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang hormati, Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah saya hanya berharap hari ini setidaknya 51 orang ya yang memiliki visi versi Islam ya. Tapi dalam pelajaran manajemen strategi hampir semua pendidikan sekarang mengajarkan itu. Kita tahu visi itu ya. Tapi ini visi yang berdasarkan Al-Qur'an. Jadi luar biasa. Saya tidak mengulangi. Saya hanya berharap alangkah indahnya, indah Pak ya. Lebih banyak orang yang hadir di sini. Berarti kita ya berhasil menambah banyak orang yang sabar. Ya. Jadi sabarnya kita virus Pak. Kita sabarnya. Ya. Saya harapkan bahwa tolong ya. Ini saya berharap setidaknya 1.000 orang ya dalam sampai akhir tahun ini bisa. Kenapa? Luar biasa Pak Ustadz nih yang langsung ya. Lain ya. Mungkin lewat YouTube bisa saya bagi-bagikan teman-teman membagikan dari katakanlah penyelenggara, tapi itu beda dengan kita dapatkan langsung. Apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Sampai demikian saja. Jadi insya Allah ya mari kita teruskan sampai seterusnya insya Allah. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Baik, demikianlah tadi jamaah kajian kita pada pagi hari ini.